Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018. Tapi sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami yang terdiri dari saya Rafif Ilham Mustafa dengan NPM 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusita Purnamasari, NPM 182 dari kelas A618. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Alfikasari, NPM 18144600184. Perkenalkan, nama saya Nugrahini Rofaizah, NPM 183. Pertama, saya akan membahas tentang mengapa diubahnya Permendikbud nomor 24 tahun 2016 menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Dasar pertimbangan diubahnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 menjadi Permendikbud nomor 37 tahun 2018 adalah guna memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan kemampuannya di era digital, di mana pendidikan hendaknya mampu menambahkan dan mengintegrasikan muatan informatika pada kompetensi dasar, baik dalam kerangka kurikulum maupun struktur kurikulum 2013, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Hal tersebut karena pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 belum mengintegrasikan muatan informatika pada kompetensi dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Untuk Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar tahun ajaran 2016 pada pendidikan sekolah dasar dan menengah. Kurikulum di tahun 2016 ini mencangkup sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan. Pelaksanaan pembelajaran untuk sekolah dasar diberlakukan dengan cara pendekatan pembelajaran tematik terpadu, kecuali untuk beberapa mata pelajaran seperti matematika dan pendidikan jasmani. Sementara itu, untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas diberlakukan dengan pendekatan pembelajaran sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada dasarnya, kompetensi inti pada kurikulum 2016 ini menjadi tingkat kemampuan untuk bisa mencapai standar kompetensi lulus yang wajib dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kompetensi dasar sendiri merupakan kemampuan dan juga materi dari pembelajaran minimal yang harus dicapai oleh masing-masing peserta didik dari pembelajaran yang masih ada kaitannya dengan kompetensi inti, yaitu seperti sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar pada Permendikbud nomor 24 ini mengenai kemampuan dan juga materi pembelajaran, juga suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi, baiknya kompetensi ini maupun kompetensi dasar, keduanya sama-sama digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pembelajaran siswa. Untuk Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dalam mengembangkan kemampuan
pada era digital. Perlu menambah dan mengintegrasikan muatan informatika pada kompetensi inti dasar dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Perubahan itu terjadi di antaranya pasal 2 dan pasal 3, di mana disisipkan satu pasal, yaitu pasal 2A dengan bunyi kalimat seperti yang pertama, muatan informatika pada sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dapat digunakan sebagai alat pembelajaran dan atau dipelajari melalui ekstrakurikuler dan muatan lokal. Yang kedua, mata pelajaran informatika pada sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dimuat dalam kompetensi dasar yang digunakan sebagai acuan pembelajaran. Kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai dicantumkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016, kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran pada kurikulum 2013 dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah diubah dalam menambahkan kompetensi inti dan kompetensi informatika SMP atau MTS pada nomor urut 60 dan kompetensi inti kompetensi dasar informatika SMA pada nomor urut 61. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang kompetensi dasar yang diganti atau berubah dari permen sebelumnya. Sebelum saya jelaskan, sebelumnya informasi ini saya dapatkan dari Jurnal Pendidikan Dasar Islam Al-Bidayah, berisi tentang Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Itu masih mempertahankan kompetensi inti dari kompetensi sikap spiritual pada materi IPA kelas 6, tetapi regulasi Permendikbud tersebut telah menghapus kompetensi dasarnya. Pada tahun 2018, walaupun terdapat regulasi baru berupa Permendikbud nomor 37 tahun 2018, tetapi regulasi yang baru tersebut tidak mengembalikan uraian kompetensi dasar dari kompetensi sikap spiritual. Regulasi yang baru tersebut hanya membahas mengenai penambahan materi tentang informatika mulai dari SMP sampai SMA dan SMK. Eksistensi sikap spiritual dalam materi IPA kelas 6 merupakan hal yang penting, walaupun IPA merupakan mata pelajaran sekuler pada pendidikan tingkat sekolah dasar. Materinya justru menjadi sarana memperkenalkan penguasaan teknologi informasi sebagai kebutuhan keterampilan, menyikapi ketiadaan uraian kompetensi dasar atas sikap spiritual. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana guru harus menyikapi perubahan Permendikbud serta bagaimana implementasi Permendikbud dalam pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana guru harus menyikapi perubahan Permendikbud. Menurut kelompok kami, guru harus selalu menerima perubahan Permendikbud dengan segala situasi dan kondisi, serta harus selalu belajar dan mencari informasi tentang bagaimana penerapan pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud yang sedang berlaku. Yang kedua, bagaimana implementasi Permendikbud dalam pembelajaran. Menurut kelompok kami, implementasinya adalah atau pelaksanaannya pembelajaran harus sesuai dengan Permendikbud. Misalnya, dengan kondisi sekarang implementasi pembelajaran haruskan dengan proses daring, mau tidak mau, guru harus mengikuti aturan tersebut dengan menerapkan pembelajaran daring dengan berbagai macam cara
dan kreativitas guru, serta sehingga siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik walaupun tidak dengan tatap muka secara langsung. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana guru menyikapi perubahan Permendikbud. Ya, saat ini Permendikbud memang seringkali berubah-ubah. Kita sebagai guru, bagaimana caranya untuk bisa selalu menyikapi perubahan dan selalu fleksibel terhadap perubahan Permendikbud. Yang pertama, menurut kelompok kami, yaitu guru harus selalu menerima perubahan Permendikbud dengan segala situasi dan kondisi, serta harus selalu belajar dan mencari informasi tentang bagaimana penerapan pembelajaran yang sesuai dengan Permendikbud yang sedang berlaku. Untuk implikasinya terhadap pembelajaran, yaitu menurut kelompok kami itu terkendala pada guru yang kurang kreatif dan kurang memahami tentang teknologi, apalagi saat keadaan yang sekarang corona ini, banyak sekali guru yang kurang paham akan teknologi dan banyak sekali siswa yang kurang menerima pelajaran dengan maksimal, apalagi untuk anak SD memang harus melalui tatap muka dan sulit untuk menerima di dalam pembelajaran dalam jaringan. Lalu peserta didik yang kurang inovatif dan kreatif di era digital saat ini, memang itu juga salah satu yang mempengaruhi, dan fasilitas sekolah yang kurang memadai, kurangnya pemerataan di bidang pendidikan.